Pemirsa, sidang kasus dugaan suap pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR serta perintangan penyidikan dengan terdakwa Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam agenda sidang kali ini, Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menghadirkan Frans Assisi, datang seorang dosen di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia sebagai saksi ahli bahasa. Tim kuasa hukum dari Hasto Kristianto, Patra M. Zain, sempat beradu argumen dengan saksi ahli Frans Assisi terkait arti atau makna dari kata tenggelamkan yang muncul dalam rekaman percakapan dan teks yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada saksi ahli. Dari saya terima kasih. Patra, kalau mau ditambahin. Saya tambah sedikit aja. Tahun 1953 di Inggris, ya, ada seorang remaja usia 19 tahun. Namanya Derek Bentley. Ya. Si remaja ini dihukum mati gara-gara dituduh, ya, melakukan perampokan yang mengakibatkan nyawa orang hilang. Usia 19 tahun dihukum mati. Ya. Ada seorang profesor kemudian menyelidiki dengan menggunakan yang namanya ilmu bahasa. Disitulah muncul yang disebut dengan linguistik forensik. Asal ibu bapak tahu ini saya terangkan ini. Sejarah forensik bahasa atau bahasa forensik adalah agar hak asasi manusia bisa dipenuhi. Seorang yang dituduh bersalah bisa dipulihkan. Di persidangan ini justru sebaliknya. Ahli bahasa digunakan untuk menuduh atau menghukum orang. Kenapa kita bisa simpulkan begitu? Pada saat persidangan Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio dan persidangan Saiful Bari, apa ada ahli bahasa yang diajukan? Ora ono. Ya. Pertanyaannya, kenapa dalam perkara yang sama suap kok penuntut umum hadirkan ahli bahasa yang sekali lagi analisis, penafsiran, penjelasannya hanya dasarnya BAP, berita acara pemeriksaan. Sekali lagi, kalau keterangan-keterangan di BAP sudah luntur, gugur, udah dari kapan tahu, nggak bisa dipakai. Ya. Yang kedua, kenapa diajukan ahli bahasa? Karena inilah kali kesempatan terakhir. Informasi berikutnya, pemirsa, Kejaksaan Agung RI memeriksa ex-Stafsus Mendikbudristek era Nadiem Makarim bernama Ibrahim Arif. Ibrahim diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Ibrahim Arif memenuhi panggilan Jampitsus dalam pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook senilai 9,9 triliun rupiah di Kemendikbudristek pada 2019-2022. Ibrahim datang pukul 10.15 waktu Indonesia Barat ditemani kuasa hukum. Ibrahim pernah dipanggil untuk dimintai keterangan namun mangkir pada pekan lalu. Baik rekan-rekan media, bahwa benar penyidik sudah menjadwalkan pemeriksaan terhadap seorang saksi berinisial IA dan yang bersangkutan tadi pagi sudah memenuhi panggilan dari penyidik dan
saat ini tentu pemeriksaan sedang berlangsung. Nanti kita melihat bagaimana perkembangan dari pemeriksaan. Tetapi jika dikaitkan dengan posisi yang bersangkutan sebagai staf sus dan juga terkait dengan tim review dari kajian soal pengadaan Chromebook itu, maka penyidik akan lebih fokus terhadap peran yang bersangkutan di seputaran itu, ya kan? Bagaimana hal-hal yang dilakukan oleh yang bersangkutan sebagai tentu anggota tim dan saran-saran apa yang diberikan, termasuk bagaimana usulan-usulan sebelumnya dan prosesnya, serta apa yang menjadi rekomendasi atau kesimpulan dari tim itu sehingga pengadaan Chromebook ini dilakukan, ya. Sebelumnya Kejaksaan Agung memeriksa 1 dari 3 mantan staf khusus Nadiem, yakni Fiona Handayani. Fiona tiba di Kejagung untuk diperiksa dalam kasus korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook tahun 2019-2022. Sementara kedua staf khusus lainnya, yakni Ibrahim Arif dan Yuristan, diperiksa di waktu terpisah. Ketiganya sempat mangkir 2 kali dari pemanggilan yang berujung pada pencegahan bepergian ke luar negeri.